على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات صاحب الكتاب شرح حديث جبريل المسمى بهداية الطالبين في بيان مهمة الدين الإسلام والإيمان والإحسان حقق أداء إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم المسلم وصاحب الكتاب بداية الهداية للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة. ثم إلى حضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا عبد الله بن محمد بن محمد إدريس الناصر وفي جنيدي الحافظ الحج شيخنا وأستاذنا مربي روحنا المغفور له في حج محمد حسن تمرين فاطمي جاي البنجي وجي مشيخنا مشيخنا وصلنا حضرات ونفعنا بهم وبعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqina ma daqat inna wa farrajah Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babin yazal سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. Kita lanjutkan kitab Syarah Hadis Jibril. Hari ini saya ditemani sama Ustadz Lukman. Dari mana Ustadz? Oh, Al-Bandungi, orang Bandung. Ini beberapa kali juga sudah mendampingi para asatidz yang sekarang menjabat sebagai ketua organisasi di pesantren. Ya, masih kelas 11. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan beliau bisa terus menjadi yang terbaik untuk ayah ibunya dan untuk agama ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Angga Ustaz, tafadhal. Namji. Silakan dibuka kitab Syarhu Hadis Jibrilnya halaman 41, 2 baris dari bawah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wa wasailuha arba'atun aidan. Sebelumnya ketika kita membahas bab thaharah di awal, ada beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan terkait dengan definisi sampai penjelasan cara untuk thaharah. Cara untuk thaharah itu ada 4: wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Itu terakhir yang kita bahas di bulan yang lalu. Oh iya, terkait dengan doa, insya Allah doanya sudah selesai, tinggal di-upload saja. Jadi mungkin kita nggak akan membagikan kertas, tapi insya Allah nanti kita upload di situs Aliyah dan Insan Kamil. Nanti bisa di-download di situs Aliyah dan Insan Kamil, insya Allah. Yang berikutnya adalah wasailuha arba'atun, itu ya. Itu batasan yang sekarang. Kalau sebelumnya kita membahas cara bersuci, sekarang kita akan membahas alat untuk bersuci. Juga membahas metode atau perantara untuk mendapatkan alat bersuci. Baik. Nah, Wahia al-ma'ut tahur. alat bersuci yang pertama adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Tidak cukup suci, tapi juga harus mensucikan. Kalau bisa, jangan yang makruh untuk digunakan. Jadi suci, mensucikan, yang tidak makruh untuk digunakan. Yang tidak makruh untuk digunakan, kalau bisa tidak makruh digunakan. Sebab ada air-air yang statusnya makruh untuk digunakan. Misalnya air musyammas. Di Indonesia nggak ada, Pak. Karena Indonesia bukan negara yang musim panasnya ekstrim. Ada di beberapa tempat musim panasnya ekstrim, tapi tidak menjadikan status air menjadi musyammas. Di Indonesia ini misalnya toren penampung air itu tidak terbuat dari aluminium misalnya. Ada yang terbuat dari aluminium, tapi itu jarang sekali, sebab harganya lebih mahal, sehingga tidak menghantarkan panas. Sebab harus ada di daerah yang panasnya ekstrim, sekaligus tampungan air itu menghantarkan panas, bahkan sangat amat panas. Di Saudi Arabia itu panasnya ekstrim, bisa di atas 50. Sekarang saja masih 38, meskipun sudah menjelang bulan November, masih 38. Artinya di musim panas itu panasnya sangat panas luar biasa. Nah, sangat panasnya itu bisa menghantarkan panas sebab penampung airnya itu dari aluminium. Jadi kalau kita buka keran, itu nggak ada lagi air dingin, air panas. Semuanya air panas. Jadi bagaimana pilihannya? Pilihannya adalah tetap menggunakan air, tapi sebelum digunakan ditampung dulu. Jadi air harus kita tampung dulu, kemudian kita diamkan, baru kita gunakan. Kalau tidak begitu, ya pilihannya tidak menggunakan air. Digunakan untuk apa? Paling tidak digunakan untuk wudhu sebelum melaksanakan sholat. Itu ada di masjid-masjid nggak? Kalau di masjid-masjid sekarang sudah jauh lebih, meskipun panas tetap dia mudah untuk digunakan dan bisa untuk digunakan. Tapi kalau di rumah-rumah, seperti saat kami di pesantren dulu di Madinah itu panasnya luar biasa. Jadi setiap santri itu punya ember.
untuk nampung air. Dan jangan lupa embernya harus diamankan. Sebab ember yang ditaruh di kamar mandi itu milik umum. Boleh dipakai oleh siapa saja. Dan itu adalah merupakan kondisi yang tidak tertulis secara aturan. Dibawa ke kamar biar aman. Nanti pada saat ingin digunakan dibawa lagi ke kamar mandi. Harus begitu. Kalau nggak begitu, mendingan nggak mandi pilihannya. Sebab panasnya luar biasa. Lagi dingin juga dinginnya luar biasa. Itu air suci mensucikan, air makruh yang pertama. Air makruh yang kedua adalah air yang bersumber dari tempat yang dilaknat. Itu hukumnya makruh. Contoh yang sekarang lagi ramai didatangi adalah Al-Ula. Al-Ula itu adalah tempat yang makruh untuk didatangi. Dulu itu nggak ada orang berani datang ke Al-Ula. Sekarang itu jadi tempat kunjungan mu'tamirin. Orang yang umroh. Orang yang umroh itu datang sana. Airnya itu makruh untuk digunakan. Tidak haram, tapi makruh untuk digunakan. Tempatnya juga makruh untuk didatangi. Sekarang jadi tempat konser. Yang ketiga adalah air yang terlalu panas, bukan air musyammas, tapi terlalu panas, dan air yang terlalu dingin. Jadi ada 4 kondisi air yang statusnya makruh. Tetap boleh digunakan yang sifatnya makruh, tapi maksudnya statusnya tetap makruh untuk digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa turabul khalisul ladzi lahu gubarun. Yang kedua adalah alat untuk bersuci saat tayamum, yaitu tanah murni yang berdebu. Tanah murni yang berdebu. Kalau tadi air yang suci mensucikan, yang berikutnya tanah murni yang berdebu. Dan harus berdebu, tidak cukup hanya tanah. Debunya saja cukup, tapi tidak cukup hanya tanah. Di dalam mazhab Syafi'i, untuk urusan yang kaitannya dengan tayamum agak ketat, Pak. Sehingga memang terkadang kita kesulitan untuk bisa mendapatkan tempat tayamum sesuai dengan syarat di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu menjadi catatan penting. Nah, dalam hal ini ada alternatif hukum di dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak, dalam pandangan yang tidak mu'tamad, atau pandangan dalam mazhab lain yang boleh dipakai. Misalnya tayamum di tembok, tayamum di kursi pesawat, tayamum di koran gitu ya. Yang gubarnya nggak kelihatan, debunya itu tidak terlihat. Itu di dalam mazhab Syafi'i yang utama tidak bisa digunakan, tapi di dalam mazhab yang lain bisa digunakan. Sehingga kemudian memudahkan kita untuk memilih pilihan dari pandangan yang lain yang juga kuat, menjadikan ibadah kita memiliki dasar hukum yang juga kuat. Terus yang berikutnya, wadabigu. Yang ketiga, yang menjadi alat bersuci adalah, atau alat toharoh adalah dabik. Dabik itu kulit yang disamak. Kulit yang disamak. Dibersihkan najis yang menempel padanya atau kotoran yang menempel padanya. Wahua kullu hirrifin yanzi'u fadalatil jildi. Penggunaan sesuatu yang berbau tajam. Jadi untuk menghilangkannya, dabik itu menggunakan sesuatu yang berbau tajam yang bisa menghilangkan kotoran yang ada di kulit. Baik itu yang sifatnya najis atau tidak. Berikutnya,
wa hajarul istinja'i. Yang keempat adalah batu untuk istinja. Ini pernah kita bahas ya sekalian. Oh sekalian, minimal seumur hidup sekali bebersih pakai batu. Gabungan. Nabi juga menggabungkan batu dengan air. Biar nyoba, paling tidak seumur hidup sekali. Tayamum dengan menggunakan batu itu kan tayamum tidak mengangkat hadas, nggak mengangkat hadas. Sebab hadasnya tetap ada. Kemudian membersihkan saat istinja pakai batu, yang namanya istijmar, itu tidak mengangkat najis. Maksudnya najisnya tidak betul-betul terangkat, tapi paling tidak ya sebagiannya hilang. Itu kalau hanya pakai batu. Kalau Nabi kan pakai batu sekaligus hari. Nah, seumur hidup berapa kali? Nah, cukup sekali. Seumur hidup cukup sekali. Coba cari batu yang di depan rumah, dicuci dulu, dibersihkan, dikeringkan, nanti coba dipakai baik saat buang air kecil atau saat buang air besar. Ya minimal buang air kecil dulu lah gitu ya. Minimal buang air kecil. Sebab nggak ada yang tahu kalau kondisi nanti satu saat. Ini kan syariat. Tidak tahu kalau satu saat betul-betul tidak ada. Nggak ada. Iya tapi kan ada tisu kalau nggak ada. Kan nggak ada tisu basah, nggak ada. Kalau nggak ada, yang ada apa? Batu. Daun boleh, asal jangan daun beracun. Yang nanti punya syarat. Apa syaratnya, Zat? Wa huwa kullu tahirin jamidin qali'in lin najasati ghairi muhtaramin. Batunya itu punya syarat. Ini juga nanti akan menjadi syarat bagi selain batu. Suci, tidak ada najisnya. Yang kedua adalah jamid, dia solid. Jangan pakai batu yang tidak solid. Saya batu apa? Yang gampang hancur. Batu apung misalnya, yang gampang hancur misalnya gitu ya. Yang tidak gampang hancur. Atau dia jamid tapi tidak kali, tidak bisa mengangkat najis, kaca misalnya gitu ya. Itu kan dia solid, tapi kan nggak bisa mengangkat najis. Yang bisa mengangkat najis, ghairi muhtaramin, yang status batunya atau status yang lainnya itu bukan sesuatu yang dihormati. Sesuatu yang dimakan tidak boleh digunakan untuk istinja. Roti misalnya gitu. Ya misalnya, ini misal gitu Pak gitu ya. Gak usah dibayangin, kalau dibayangin gak enak dibayangin. Jangan dibayangkan loh sekalian. Ini mah bahasan fikih gitu ya. Ghairu muhtaramin artinya sesuatu yang tidak dimuliakan. Termasuk misalnya batu tapi kemudian dimuliakan. Itu juga tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi ada 4. Air, tanah berdebu, kemudian mensucikan kulit dengan cara disamak. Yang ketiga adalah batu untuk istinja. Mensucikan kulit untuk disamak, memakai sesuatu yang berbau tajam yang bisa mengangkat kotoran dari kulit tadi. Nah, Wa wasailul wasaili isnatani. metode atau perantara untuk mendapatkan alat bersuci itu ada 2. Sekali lagi, metode atau perantara untuk mendapatkan alat bersuci itu ada 2. Yang pertama, al-awani. Yang pertama adalah wadah. Al-aniyah itu adalah mufradnya. Wadah, tempat yang digunakan untuk menampung air atau untuk mengambil air, bisa kemudian kaitannya dengan hidup untuk mengambil air atau tempat untuk menampung air. Yang berikutnya
wal ijtihadu. Yang kedua adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Wa huwa badlul majhudi fi tahsilil maqsudi. Usaha yang keras, usaha yang kuat untuk menghasilkan atau mendapatkan tujuan. Tujuan di sini yang kaitannya dengan toharoh. Misalnya nggak ada air, nyari air. Sampai batas mana nyari air? Sampai batas tertentu. Ada batas dekat, ada batas jauh. Batas dekat sampai di mana? Batas jauh sampai di mana? Boleh nggak nyari tapi beli? Iya, kalau beli harganya berapa? Lebih tinggi nggak dari harga normal? Kalau lebih tinggi dari harga normal, maka tidak wajib menggunakan air misalnya. Wajibnya adalah tayamum, tidak wajib menggunakan air sebab dianggap tidak ada air. Ada air, tapi airnya dijual dengan harga yang sangat amat tinggi. Misalnya satu botol air 600 ml itu harganya misalnya 6.000, dijual 20.000, lebih mahal dari harga normal sebab nyari airnya susah. Kan biasanya harganya malah akan lebih tinggi. Di kondisi tadi air menjadi tidak wajib digunakan untuk bersuci, maka ambil alternatif lain yaitu tayamum. Ternyata tayamum juga nggak memenuhi syarat, nggak ada tanah yang berdebu misalnya, maka saat itu dia bisa mengambil jalan untuk tetap melaksanakan ibadah lihurmatil wakti, menghormati waktu tanpa tayamum, tanpa wudu. Bedanya nanti harus atau wajib untuk melaksanakan iadah, menyempurnakan sholatnya dengan iadah. Baik, lanjut Ustaz. Al-wudu'u. Kita masuk sekarang di bab berikutnya yaitu al-wudu'u, tentang wudu.